pasar membeli beras, jangan lupa dengan minyaknya. Siapa saja jamaah yang menjawab salam saya paling keras, insya Allah makin banyak duitnya. Urusan duit mah amin kagak ada yang ragu dah. Kuda lumping dari Tangerang, minum sekuteng bersama mama, pasang kuping biar terang, Ustadz ganteng mau ceramah. Kagak ada yang amin pisan ya. Ustadz ganteng disurakin. Kecik ini membeli ubi, perginya naik kereta. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi sebagai uswatun hasanah kita. Tuh nggak apa-apa beda main HP baik. Walaupun ada YouTube-nya, tapi kalau ketemu aslinya mending dimatiin HP-nya. Ya Bu ya. Ini bangku sebetulnya bukan bangku mau balik, ini bangku ngopi sebenarnya ini mah. Lah bangku kiai mah romanya kudu ada mebelnya Ibu. Cuaca dingin, bangku habis kebasahan, romanya pantat anyep. Ya Allah ya Rabbi, cari bangku ngerada ngetopan dikit ngapa ya. Mentang-mentang mau balik dari tetangga sebelah ya, romanya penghormatan kurang, jalan juga nggak ada yang ngiringin, naik juga nggak ada yang mapagin, udah gitu jalannya miring. Masa lu sarapin karpet sendal licin, hampir-hampir terbalik gua. Ampun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarram yang mulia para alim ulama, terkhusus sahibul fadilah, guru dan pembimbing rutin kita punya musolah, yang udah setia dampingin, nemenin, nungkulin serta nganterin saya. Yang terhormat mulia Al-Mukarram Ustadz Mulyadi SS, kita doain dia biar panjang umurnya. Banyak guru-guru kita yang berada di dalam musolah, memang jaraknya cukup jauh, persis kayak stasiun kereta. Maulid di ujung, bapak-bapak di ujung sono sebelah ya Bu ya. Ada Dr. Amsori Jayadi, Karam Ustadz Haji Darussalam, Karam Ustadz Haji Hidayatullah, termasuk para asatid lainnya yang gak disebutin atu-atu karena bisa makan. Sebab tadi begitu saya dipanggil oleh MC, ada juga yang udah ngeliat jam. Sementara ini jam 12 kurang 2 jam 10 menit. Ini kira-kira ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ceramah? Sampai pagi. Udah berapa orang kiai mati di sini? Lu ceramah 8 jam kan mati tuh kiai. Iya, ya Bu ya. Juga ada anggota dewan dari fraksi Gerindra yang memang udah nggak asing lagi. Setiap umat masyarakat dan warga ada kepentingan, terlebih peringatan Maulid, beliau tampil dan hadir di tengah-tengah kita. Abang Haji Edi Masturo, mudah-mudahan dia sehat ya. Juga ada Bapak Camat yang memang udah beberapa kali ketemu sama saya. Masya Allah luar biasa. Bapak Camat kita yang ganteng dan keren ya. Bapak Mustaqim, kita doain sehat. Ketua LPM juga Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Abang Kosim Yusuf, sama Bapak Ketua RW UU Supriyatna, sama Bapak RT. Ada RT-nya ini Maulid ada. Biasanya RT sama RW kerjanya mancing mulu biasanya. Tapi di sini mah enggak ya, iya. Sama Ketua Panitia sekaligus Ketua DKM merangkap abang saya, Abang Sanusi, garis miring Bapak Nusi. Kita doain dia umurnya biar panjang ya Bu ya. Seminggu mau kiamat baru mati dia.
ama bininya Mpok Karmilah dan ama emaknya, iya. Serta seluruh jamaah bapak-bapak yang gak disebutin atu-atu karena makan waktu. Supaya yang ada di belakang saya ini mohon maaf ya Bapak Camat ya, saya duduk dulu ya. Duduk dulu, manfaatin bangku ngopi. Udah gitu bangkunya kecil, buat mau balik aja nggak bisa uget gua. Lah bangku cekak begini. Ya Allah ya Robi, ngimpi apa gua ya. Lah bangku begitu udah gitu otek-otekan lagi ya. Luar biasa. Terima kasih sama MC-nya ya. Makanya bapak-bapak jangan kalah tuh sama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu mah kedinginan, malah duduknya di bawah ya Bu ya. Habis banyak hujan tapi ibu-ibu mah sehat-sehat semuanya ya. Kenapa umurnya lebih panjang, usianya dilebihin? Karena orang perempuan tuh menang 3 di antara kita. Orang perempuan itu amat tawa gampang, duit megang, laki perhatian, makanya sehat-sehat. Orang laki-laki bagaimana mau sehat, tawa susah, punya bini kewat. Duit langka bagaimana nggak setruk dia. Coba itu ya. Udah kita bikin ini romannya ke salon bindeng amat sih ini ya. Ke salon maulid begini, sebetulnya lu maulid lu nusi ini maulid niat apa kagak sebenarnya ini maulid? Lah peker bindeng begini. Ini kan kesiangnya ceramah udah tapi pada noglad. Ya kagak semenggah mata. Ampun, ampun maulid ditekan keteruing-keruing. Tekan dikit storing. Ini kayaknya sentimen banget sama gue ceramah ya. Biasa gue pakai mic nggak nempel di bibir begini nih. Lah gue jauhin suara hilang lah coba itu. Ya kan asa Allah ya biarin dah ya. Ini kalau maulidnya begini kira-kira bayarannya berapa duit ini ya? Ya Allah ya Robi ini mah. Menyerobal alamin dah. Ya Bu ya Bu ternyata umat Islam itu memang mesti hebat. Maulid masih kita peringati bentuk tanda cinta dan mahabbah kepada baginda Rasul. Jangan mengaku kita cinta kepada Nabi lalu kita melupakan sepak terjang dan perjuangannya. Makanya peringatan Maulid merupakan ajang upaya bagaimana Islam itu bisa hidup dan terus berkembang. Sementara umat di luar Islam ikhtiar nggak pernah ada berhentinya, makanya pengikutnya bukan makin kurang tapi justru semakin bertambah. Bener apa bener begitu Bu? Makanya peringatan Maulid itu begitu. Padahal bulan Rabiul Awal itu telah berlalu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ahoy, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dikit lagi udah Rajaban lagi baik, bener Bu? Makanya sekarang undangan peringatan Maulid iris ya Bu ya. Lah untung bae ini hujan berhenti ya. Selagi doa bae di rumah Bu ya. Lah kalau coba ini hujan kalau kata nggak berhenti volumenya rada tinggi. Lah Ibu ada di dataran bawah lah kan kanyut sadadanya ini. Ya Bu ya, terjadi insiden peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh Mushola Nurul Jannah ya, hujan begitu sangat lebat hingga semua jamaah nggak ada sisanya ke bawah air, yang selamat cuman kiainya sama panitia. Ya kalau panitia kayaknya timbar gue siapa ntar. Bener apa bener tuh Bu? Makanya kita upaya Ibu, apalagi sekarang banyak musibah. Musibah datang silih berganti sebab asbabnya karena memang umat sudah lupa dengan pemimpinnya. Padahal kehadiran Rasul dan menghidupkan sunnah serta ajarannya menjamin keberadaan hidup manusia. Tuh Ibu pada dengerin apa kagak ini? Kita mah hujan masih normal Bu. Coba kalau kita nengok di bagian Sumatera semuanya serba air, bener. Saudara kita sekarang lagi berduka terutama di bagian wilayah Papua. Masya Allah Bu, sebagai saudara seiman, seagama dan seakidah, kalau mereka lagi berduka dan kena musibah, kita mesti terpanggil, kita mesti punya niat untuk menolong mereka lewat doa yang mesti harus kita munajatkan. Amin ya robbal. Tuh begitu ibu-ibu ya. Coba kita lihat Kalimantan, Sumatera kagak aman. Kita mah paling tinggi kok kali no bawah cuma rada tinggi naik aja ya.
Kalau di sini masih aman-aman saja. Makanya saya tadi ceramah sebetulnya jarak tempuhnya dekat. Lah bayangin nggak ngaji kimah. Ceramah dari jembatan Serong pakai kudu pakai mobil, mau dikata apa itu kira-kira? Cuman karena masalahnya urgen posisi nggak ada yang jemput, ya terpaksa pakai mobil. Begitu saya nyampe di situ ada yang jagain, Pak, mobil nggak masuk lah, gue yang ceramah lah. Begitu kaca dibuka, maaf Pak. Tuh, dengerin Bu, saya pakai mobil, walaupun deket banget ya pakai mobil saya, ya kan? Ya iya, biar panitia ada pikirannya. Ya bukan begitu Bu, kalau pakai mobil makan, kalaupun hujan kita bisa jalan terus ya. Kalau berkat rada banyak juga aman. Sebab punya pengalaman kurang begitu enak. Saya pernah ceramah ada 2 tempat, motornya waktu itu Supra 125. Rupanya panitia kurang peka, nggak tanggap, ngasih parcel plastik tipis. Lagi ngebut Bu, kena tanggul, bujuk murag. Murag depan kecamatan Cipayung, saya lihat dekat spion itu. Apel jatuh, jeruk jatuh, pir jatuh, anggur jatuh. Yang selamat sampai rumah belimbing dong sama melon. Ya ceramah kan kalau udah malam begini, kalau lempeng bayi ibu-ibu pada bangun atu-atu. Bener nggak? Apalagi udah 3 kali nukar kaki itu. Ya, kalau bapak-bapak mah aman. Makanya tadi saya aman loh, ditaruh di dalam Bu. Makan di depan saya luar biasa. Pisang, pilihan, minuman semuanya ada 5 macam, 5 rasa. Itu misah lah kalau dicampur sama ibu-ibu lah, guru meleng hilang ono. Ya kembali lagi Bu. Nah kalau kita pengen aman, keadaan pengen nyaman, kita kudu ingat baginda Rasul. Karena kehadiran Rasul memang membuat tentram keadaan kehidupan manusia. Apalagi dengan sebab peringatan Maulid yang digelar umat Islam itu paling tidak ngajarin bagaimana perjuangan mesti harus tetap dilakukan dan dikerjakan. Tuh perhatiin ibu-ibu. Umat Islam ini pernah terlena, tertidur lama, kekuatannya hilang, keyakinannya hampir punah. Persatuan dan kesatuannya terancam hingga tidak pernah mengalami kemenangan. Kalaupun mengadakan perlawanan nggak pernah mendapatkan kejayaan. Kenapa? Karena lupa dengan pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya ngedip-ngedip lampu apa kurang setul, memang lampunya genit kali ya. Ya kalau ceramah mah lampu nggak usah begini Pak, terangin baik. Emang ini apa milis? Dipakai kedip-kedipan begini, leganjen nama tuh lampu. Ya, kalau ceramah mah lampu jejegin baik udah. Lalu ceramah kedip-kedipan begitu. Emang yang tampil Yusnya Jebro atau Selfie Anggra ini atau Dangdut Akademi 7 yang sekarang tinggal 6 orang termasuk saya. Ya Bu ya. Ya Bu. Ini Bu. Apalagi sekarang krisis moralitas akhlak makin memperhatikan. Dekadensi moral makin mengkhawatirkan. Tidak ada obat yang paling mujarab dan ampuh selain kembali kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peringatan Maulid selalu didomisili oleh kaum ibu dimanapun juga. Ini malam Bu, betin. Tenda dipasang sampai 1 set begini indahnya tenda. Semua jadi kredongin, masya Allah, warnanya luar biasa, bervariasi kayak kue lapis. Bener apa begitu? Coba ibu-ibu malam-malam begini taruh di bawah. Emang ibu-ibu yang kudu banyak berterima kasih dengan kehadirannya Rasul. Tanpa dihadirkannya Rasul dan diutusnya beliau, perempuan tidak akan pernah terangkat martabat dan tidak akan pernah diangkat keadaan dan keberadaannya. Dengan hadirnya baginda Rasul, manusia ditempatkan di tempat yang istimewa. Ibu mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Ucapin alhamdulillah. Coba dulu sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, yang paling sengsara dan menderita dan paling tidak ada harganya adalah kaum Hawa. Tuh dengerin nih ibu-ibu, Maulid nih ya. Perempuan yang paling tidak ada harganya, bahkan perempuan bisa ditransaksikan, bisa diperjualbelikan.
Bahkan tidak akan ada bedanya manusia sekelas perempuan dengan hewan yang semaunya diperlakukan, betul-betul tidak ada harga dirinya tuh perempuan. Bahkan di Cina itu perempuan sama dengan hewan ternak. Kalau di India sama tuh Bu, musibah dan keadaan yang dialami oleh satu di antara pasangannya. Ketika mereka meninggal dunia, korbannya pun sama beriringan dengan pasangannya. Tuh dulu begitu Bu, sebelum Islam datang tuh. Makanya sekarang perempuan diangkat martabatnya dan keadaannya. Tuh makanya ntar habis maulid mesti harus ada asarnya. Percuma manggil mubalik, manggil kiai, manggil penceramah untuk memberikan penyegaran buat diri kita biar ada perubahannya. Maulid kagak ada berhentinya, mau balik kelas biasa sampai yang istimewa dipanggil, dari yang biasa sampai yang paling istimewa dihadirkan, biaya sampai puluhan juta. Setelah peringatan maulid dilaksanakan tidak ada perubahannya, maka percuma pelaksanaan itu dilaksanakan. Tuh lihat, benar gak begitu? Maulid memaulid sama tetangga marah nggak hilang-hilang, ada di sini begitu. Mana orangnya? Jilbab mah dipakai, masya Allah, baju muslimah selalu dikenakan sama saudara, jeblok nggak nanya, ada di sini. Masya Allah, jilbab mah nggak pernah terlepas, baju mah muslim, tapi sama tetangga, masya Allah, nggak pernah tegur sapa, ada. Bajunya muslim, jilbabnya luar biasa, tapi sama orang tua nggak nanya, ada. Bajunya muslim, jilbabnya bagus, sama laki ngelawan, ada. Jadi semuanya ada di sini. Ya Allah Ji, bagaimana sih Ji? Bener betul. Musola udah luar biasa dari dulu nih musola, saya ingat. Ya kan, nggak ada pernah perubahannya, masih segede gini, biar orang udah lebar. Ibu ya, ini kan musola, masa Allah Bu, kalau kata bulan suci Ramadan, udah kagak nampung jamaah ya. Masa tempat ibadah kalah tempat tinggal kita? Jangan Bu. Padahal udah tuh Allah tunjukkan ketika terjadi musibah, adanya bencana, rumah sehebat apapun, pondasi kuat seperti apapun akan hancur berantakan. Tapi ketika musibah itu sampai dan dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah tunjukkan kebesarannya, tidak ada yang mampu bertahan tempat tinggal kita, termasuk gedung mewah dan wah, hancur berantakan, tapi tempat ibadah tetap terjaga. Itu bukti Allah tunjukkan kalau tempat ibadah itu mendatangkan kemaslahatan. Tuh, makanya saya pesan banget ini Bu, biar ada perubahannya Bu ya. Warga udah banyak, kakak juga udah lebih daripada 100 tuh. Kalau bisa musola dirubah, jadi kita maulidnya Bu nggak nyingkir begini ini, ya kan? Ya coba ini kita maulid kayak orang marah, separoh di sini ibu, bapak-bapak di sono. Kalau jaraknya deket mah mendingan lah, dia kagak ngelihat saya kalingan pagar. Ibu-ibu mah masih bisa ngelihat saya, iya. Masya Allah, masih bisa mandang saya ibu-ibu walaupun duduknya nggak pada beraturan tuh. Ada yang maju sono, ada yang maju sono. Nih ibu-ibu nih, Masya Allah, tabarakallah, ngaji pada bawa tas. Itu isinya apaan? Ya Allah, pergi enteng pulang miring. Yang kagak boleh ngeliat makanan nganggur main tublek baik. Bapak-bapak mau maulid enak di dalam, Masya Allah ada kipas angin, AC-nya dipungsiin, makanan luar biasa. Nggak ada beban. Coba ibu-ibu mah ngaji sambil mangku bocah udah pada tiduran kayak ikan tembang. Bener ya? Tuh lihat deh ibu-ibu tuh, Masya Allah, ibu-ibu Masya Allah tuh, bocah anget banget selangkangan maknya, lihat coba. Ya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Makanya gue banyak terima kasih Pak tuh sama orang wadon tuh, bener gak begitu? Kalau bapak-bapak mah ngaji dengerin maulid nggak ada bebannya, bebas, ya kan? Rumahnya mau bergerak gimana pun nggak ada bebannya. Coba ibu-ibu mah masalah dia ngupasin makanan tuh bocah, ya kan? Ada yang maknya ngurusin anak bayi, merhatikan ceramah kagak. Terus tadi saya datang, anaknya bayi lagi diurusin. Ini Bu, kita kudu ikhtiar, kudu upaya nih kita. Ini peringatan maulid ini upaya ikhtiar.
Ingat dong, sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah mesti harus tetap kita perhatikan sebagai motivasi upaya usaha untuk tetap melaksanakan perjuangan. Makanya jangan pernah bicara tentang peringatan Maulid bid'ah. Jangan. Kalau nggak ada peringatan Maulid, Indonesia ini udah lama tenggelam. Kalau nggak ada peringatan Maulid yang dirayakan diperingati oleh umat Islam yang ada di Indonesia, Indonesia hanya tinggal nama, lama sudah tidak lagi nyaman. Tuh ibu dengerin, perhatiin baik-baik. Makanya Maulid mah bu nggak ada kata istilah terlambat. Makanya saya mah kalau udah bulan suci Ramadan, Maulid itu jangan sebulan, jangan 2 bulan. Saya pengen Maulid 12 bulan sama pengennya. Ya kan, biar Maulid ada-adanya, bener nggak begitu? Nggak ada kok, wah gini masih Maulid aja terserah. Ya kan, makanya sekarang kalau ada yang ngundang Maulid nih bu, masa lo nggak pakai saya tolak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kiai, ada jadwal kosong nggak? Kosong semua, sekata gitu beda. Nah iya, mengapain lagi kita? Ustadz Sanusi udah komen sama saya, Ustadz kalau bisa jam 9 Ustadz kudu hadir karena cuaca dan kondisinya tidak memungkinkan. Kalau seandainya guru terlambat belum juga hadir, pernah sementara sambutan sudah selesai, dikhawatirkan jamaah tua-tua bisa pulang. Lah masa Allah bu, saya berangkat bu, bayangin dari Gang Karung jam 8.15 menit. Ya kan, saya lagi mikirin jalur ini kan termasuk gang senggol juga ya. Ketika mobil berpapasan dalam satu arah itu susah nyari tempat untuk minggir. Dari sono saya berdoa bu, was doa supaya nyaman, bener kagak ketemu mobil pisan bu. Sampai ujung sini alhamdulillah. Begitu saya nyampe ngelihat saya bukan alhamdulillah, Ustaz udah nyampe baik kayak begitu. Katanya parah banget orang itu. Ya, begitu ibu-ibu ya. Makanya Maulid itu syukur, ajang silaturahmi berjalan, upaya perjuangan tetap bisa kita lakukan. Tuh dengerin bu, mengobati penyakit yang sekarang makin memprihatinkan. Sering saya sampaikan di setiap kali saya ceramah, kalau fisik yang sakit gampang ngobatinya, karena banyak rumah sakit, banyak dokter spesialisnya. Yang penting kita punya pulus, duit rada banyak, nggak ada rumah sakit yang bakal nolak kita kalau judulnya penyakit fisik. Betul apa enggak? Tapi kalau penyakitnya penyakit rohani, penyakit hati, enggak ada rumah sakitnya, enggak ada dokter spesialisnya, kecuali Al-Quran Sunnah itu sebagai nasihat yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Ucapin alhamdulillah. Tuh diri juga ada gua ya enggak? Diri biar kelihatan ini begini ya, biar kelihatan kayak orang bener begini nih. Itu kan pakai gamis, pakai jubah kayak orang bener ini ya. Begitu, teman ibu-ibu tinggi bener kayak orang mau nyawer. Mantap ini bu, Maulid begini cakep ini, saya salut ini bu. Enggak ngapa-ngapa begini Maulid, enak ini kita. Ya, dosa diampunin, umur ditambahin, pulang diberkatin, alhamdulillah. Makanya musola kalau habis Maulid insya Allah berkah. Jangan nggak ke musola nih bu, musola masya Allah luar biasa. Ntar nih habis peringatan Maulid, Ustaz Zainuddin bin Haji Mualim Rainan yang bawa kecipir ke Dongdong, yang di sebelah ada pohon arennya, Ustaz yang rambutnya gondong yang memang keren orangnya. Iya, lah mendingan gondong jadi kiai daripada botak agak semenggah. Bener apa kagak begitu? Iya ibu-ibu, nggak ada ruginya Maulid, nggak ada ruginya. Ya kan, yang kagak hadir, yang nggak datang, bukan dia yang tidak mau hadir, Rasul yang nggak mau ketemu dengan orang yang tipenya seperti itu. Tuh begitu bu. Makanya maulidnya jangan sampai kagak datang. Ibu udah ngundang Nabi tadi tuh lewat marawis hadroh. Ya Nabi salam alaika. Tuh lihat. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Rasulnya sudah hadir, berada di tengah-tengah kita. Kita ucapkan dengan kalimat marhaban marhaban ya nural aini, marhaban marhaban jadal husaini,
Ya Rasulallahi ahlan bika illa bika nas'an. Tuh lihat. Wa bijahiyya ilahi judwa balil khulla maqsad. Jawab ya Nabi. Alaika ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika Rabbi faghfirli dunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ibu lihat itu kalimatnya indah banget Ibu. Ya Nabi salam alaika. Domirnya domir mukhotob. Mukhotobnya mukhotob hadir. Domirnya anta. Bukan mukhotib goib Ibu. Bukan mukhotob goib itu. Mukhotobnya mukhotob hadir, orang kedua yang diajak berbicara di depan kita. Saya belum pernah ngeliat ada tim hadroh baca rawi ya Nabi salam alaihi PA tuh bocah. Yang ada ya Nabi salam alaika. Tuh Ibu lihat. Berarti Rasul sudah hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan langsung, melihat kita. Satu saat kita wafat, kita meninggal dunia, kita orang yang berhak yang akan mendapatkan syafaat. Amin Ibu semua. Biarin sekarang gua kencengin sarung biar jebol-jebol sekarang dah. Bayangin saudara-saudara sekalian tuh lihat. Apa nggak bangga kita Ibu lihat seluruh kehidupan Nabi, dan ketika Allah memberikan kehidupan kepadanya yang terpikirkan dan dipikirkan hanya umat dan pengikutnya. Tuh lihat Ibu lihat. Rasul ketika mau meninggal dunia dalam keadaan gorgel, dalam keadaan sakaratul maut, yang dipikirkan cuma umat dan pengikutnya. Beda dengan kita sudah sekalian tuh lihat. Oh, gue ceramah mungkin malam, mungkin panas gue kalau ceramah. Karena ceramah lapar ini begini. Lah bayangin minuman apa 6 macam tadi air semua. Lah gue mau jair. Saya sekarang kalau ceramah Bu dikasihnya Bu masalah minuman cap kaki 3. Lah emang gue panas dalam. Yang ada gambar badaknya itu. Tuh dengerin Ibu. Makanya Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa Ibu. 124.000 Nabi. 313 sampai 315 Rasul. Ibu lihat Nabi dukanya luar biasa. Kalau kita baca sejarah Nabi akan keluar air mata kita Ibu lihat. Akan keluar air mata kita saudara. Ramai-ramai ini. Kalau suara pakai dalam masih semendingan juga nih Bu. Kalau suara saya kencing lantas we komen saya. Aku pikir tadinya kamu wanita yang baik. Tapi ternyata kau sama saja dengan perempuan yang mudah didapatkan di sembarang jalan. Apa kata dia? Oh tidak Roma. Tidak. Justru pada malam hari itu aku melihat sendiri dengan mata kepalaku bahwa kau sedang bermesraan dengan Santi. Oh apa? Santi. Justru malam hari itu aku sedang galau Ani. Ini korban gitar tua Roma Irama tahun 76. Tawa-tawa aja Pak jadi sehat. Ya kan? Orang ladon tuh lihat tawa mulu sehat. Makanya ngaji Bu, jadi jiwa sehat, olahraga diprioritasin. Saya pikir zikir gopilin kalau bareng hari Minggu, bujuk jamaah kurang, katanya orang kayak Pridai, geblek banget. Lah buat apa Ibu sehat? Lihatin dah, Ibu sehat senam aja tiap minggu, jogging kagak ada berhentinya, kayak Pridai sampai jam 9. Ibu sehat, badannya montok, semok, demplong, lakinya penyakitan, lakinya celam dong liatin. Ya orang bini cakep montok lakinya kerinyi ya. Jangan kalah sama orang perempuan bapak-bapak. Orang perempuan tuh sehat-sehat lu olahraga. Makanya kita nyari duit upaya ikhtiar kagak ada berhentinya. Coba yang nikmatin keberkahan orang wadon. Bener apa kagak? Orang perempuan mah Bu, masya Allah baju juga 5 macam warnanya gua udah kagak hitung. Apalagi orang sekarang perempuan, masya Allah lah mau makan bakso beke pakai janjian, ngomong kita pakai seragam yang mana ini coba itu. Bener begitu. Coba kita pikirkan bareng-bareng itu Pak. Masya Allah. Buat apa sehat kalau dia tidak beriman? Buat apa badannya sempurna, cakep luar biasa kalau penyakit di hatinya tidak dihilangkan? Tuh lihat Ibu.
Makanya sekarang kita lihat umat Islam gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi. Tuh lihat. Saya tiap hari orang yang ada di lapangan, Ibu. Perempuan sekarang kita bilang aja ngelawan, dia naik motor, saya salah, kita ngasih tahu bosannya salah Bu, terserah motor-motor kita mengapa begitu. Lah coba dia nggak tahu kalau saya usah itu. Emang saya gondrong. Begitu ibu-ibu, oh ternyata di sebelah ada kehidupan ini. Sedang memperhatikan, masa Allah. Luar biasa ya Bu ya. Makanya Nabi Muhammad dukanya luar biasa. Falamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Bayangin, ketika hitungan kandungannya baru 2 bulan, di ibunya Aminah tu'ufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka ayahnya meninggal dunia di Madinah. Tuh lihat Ibu. Bayangin Ibu, Nabi Muhammad, Ibu perhatiin, saya baca sejarahnya. Bayangin kandungan ibunya baru 2 bulan. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara Abu Talib, adik Abu Lahab, kakak daripada Sofiyah, Abbas dan Hamzah, meninggal dunia. Mau berangkat Ibu. Bayangin, pulang tinggal nama. Perempuan mana yang kagak berduka? Perempuan mana yang gak sedih? Lihat Ibu. Makanya Nabi Muhammad mah wajar nggak kenal orang tua. Tu'ufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika ayahnya mau berangkat ke Sam, sampai di Madinah meninggal dunia. Sementara kandungan baru 2 bulan, udah nggak kenal bapak. Nabi mah wajar nggak kenal bapak, Pak Dewan. Lah bayangin itu sinetron Mutiara, sampai wae gini si Mutiara nggak ketemu bapaknya. Lah coba itu. Bagaimana itu Pak Camat si Mutiara itu? Padahal yang diajak ngobrol itu bapaknya si Aditya. Tolol banget si Aditya itu. Si Aditya nggak tahu bahwa itu si Mutiara anaknya. Anak angkatnya si Kenjo demen nama dia. Sementara Aditya sekarang lagi jatuh cinta sama Cynthia. Lah ini kan jadi sinetron kesono-sono. Bapak-bapak yang lagi pada diri, pikirin tuh rame-rame Mutiara sampai kayak gini, endingnya belum ketemu babanya. Sementara bapaknya diajak ngobrol, kan tolol banget tuh sinetron itu. Kita nonton TV apa pegel, lu kapan ketemunya itu anak lu tolol begitu. Lu coba itu Ustaz, lu bagaimana itu? Lu coba Ibu. Masya Allah. Sebab dia punya tai laler, titik lapakannya belum kelihatan. Bener enggak? Kok Ustaz nonton? Gue bukan nonton habis sembahyang asar, TV nyala, sinetron lagi main, gue nonton. Bener begitu. Lah kalau Nabi Muhammad, Ibu bayangin, sebagai wanita manusiawi Ibu, ketika suami pergi berdagang, bertransaksi untuk menghidupi keluarga. Ya hari ini gua kesel salon-salon begini, udah gua serak-serak dah. Ini besok kalau gua sakit, ini kalau bayaran nggak sesuai nih, panitia gua tuntut nih. Ntar pulang gue rogo nih nusi, dia tipis amat kayak ini. Coba ibu-ibu pikirin tuh rame-rame. Sebagai wanita Ibu, siapa yang gak duka? Suami pergi dagang, pulang tinggal nama, nangis tuh Bu. Tapi hebatnya orang perempuan lebih kuat ketimbang orang laki-laki. Tuh lihat. Orang laki-laki biar kata tinggal laki nih, lakinya meninggal dunia, jiwanya tetap kuat, tetap tegar, air mata memang nggak bisa ditahan. Kalau orang laki mah melagu doang, ada bini mati pingsan, tai ledig. Orang laki mati bininya pakai pingsan, mereka ngomongin tai ledig lu. Coba Ibu Aminah, Masya Allah. Makanya saya kalau dengar lagu Rhoma Irama tentang yatim piatu itu, air mata ngerojok. Lihat coba Ibu, yatim piatu yang tadi disampaikan oleh Lurah, disampaikan oleh Pak RWU Supriyatna, bener itu endingnya Bu. Agama punah, agama ancur-ancuran, syariat tenggelam ketika umat tidak punya perhatian terhadap anak yatim. Tuh lihat.
Makanya peringatan Maulid semua diikut sertakan. Orang kaya pakai hartanya, guru dengan ilmunya, orang kuat sehat dengan tenaganya, orang yang ahli ibadah dengan doanya. Jalan semua Maulid tuh, lihat begitu. Maulid pakai musyawarah, ada berbulan-bulan Maulid. Bener nggak gitu? Ini ngomong-ngomong mau manggil siapa ini? Mau manggil siapa? Mau manggil Jainuddin baik. Lah Jainuddin mah orang kampung kita, fotonya gua kagak ada. Lah coba ini fotonya mana fotonya? Ilan orang luar mah dipanggil Pak, di simpangan perempatan beloknya dipasang banner tuh, lihat. Saya mah tadi dari masuk nggak ada cirinya pisan. Mana ini Maulid? Ada bendera merah putih bang, 17 Agustus. Mikir di sini nih gue nih, udah kita mau Maulid kecil-kecilan. Siapa? Jainuddin Beno. Kecilan gue jadi kerjaannya. Tapi bagus juga Bu, saya sekarang suka protes orang pakai banner foto saya suka protes. Kalau belum diadain mah, peringatan belum dilaksanakan, banner guru miring, dilempengin, rubuh, didiriin. Kadang-kadang kalau udah selesai itu, saya pernah main ke Pengasinan, demi Allah saya main ke Pengasinan, saya main Ibu. Saya di dalam, kemudian ke ruang tamu, saya ke samping, buju foto saya ada di kandang ayam. Geblek banget itu orang. Ya masa saya ngomong bohong? Di kandang ayam buat nutupin begitu tuh. Isra Mi'raj tahun berapa tahu itu? Kalau naruh yang atas mendingan palanya ke bawah nyungsang gitu tuh. Gua najis banget tuh. Tuh orang apa minta maaf sama saya, dia nggak nyangka kalau saya ke samping-samping, set foto gue di kandang ayam. La ilaha illallah. Makanya di mana-mana mah guru kalau mau ceramah Bu, dia handphone juga pada diaktifin. Langsung foto postingan, langsung distatusin. Peringatan Maulid di Mushola Nurul Jannah bersama Ustaz Zainuddin MR bin Haji Mali Merainan, viral. Ini mah dari mulai saya naik handphone gak ada yang diri pisan itu. Mana handphone? Agak ada yang nongol pisan. Parah ini mah. Pasangin dong status. Ini sebelah sini ibu-ibu pada ini kayaknya ada masalah nih, diem ini. Apa problem terlalu berat kali ini? Hingga susah tertawa ibu-ibu ini kelihatannya. Woi, sebelah sana hidup mana? Sebelah sana. Emang enak Bu, Maulid mah. Situ pada makan, gua turun makanan bures. Tuh Nabi Muhammad Bu. Bayangin 2 bulan masih di kandungan emaknya, Masya Allah. Ya kan? Makanya begitu dia mau lahir, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu Maryamu fi niswati minal khadiratil qudsiyah. Tuh lihat. Maka pada malam hari itu ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan oleh Allah, datang Siti Asiyah diiringi dengan Siti Maryam dengan perangkat-perangkatnya dan bidadari-bidadari dari surga yang berkunjung ke rumah Siti Aminah. Hei, pada dengerin apa kagak? Lihat coba itu, datang tuh Bu, ya kan? Makanya Nabi Muhammad, Masya Allah, Nabi lahir luar biasa Ibu. Aduh, Nabi Muhammad mah akhlak udah luar biasa Bu. Nabi Muhammad mah akhlaknya. Makanya Nabi yang paling singkat dakwahnya, amanat yang diterima disampaikan kepada umat manusia, durasinya paling singkat, tidak terlalu lama. Kenapa? Karena Nabi hebat akhlaknya. Woi, Bapak Camat mau kemana? Hah? Bukan, kalau dia pergi gue tersinggung. Oh, kayaknya dia musyawarah ini, kayaknya sama panitia ini, kayaknya dia musyawarah. Kayaknya dia musyawarah dulu sama panitia ini, kayaknya nih, mana panitianya. Tuh bayangin Pak Camat kita yang selalu hadir di tengah-tengah kita, Pak Mustaqim. Ya, Bu, Masya Allah, Nabi Muhammad. Makanya di situ Bapak Dewan, Bapak Haji, Abang, semua yang ada di sono, kita kudu berterima kasih sama Ramadan. Kalau bisa nih, emang kita matinya duluan, Ji, begitu. Sebab kalau kita punya anak, Ji, anak kita ngikut sama maknya, beres. Bener nggak? Lihat coba ada anak 5, bapaknya mati, anak ikut emak, selamat bocah.
Anak 5 yang mati emaknya, anak ikut bapak, bapaknya kawin lagi sama ibu sambungnya PA, aur-auran bocah. Makanya bapak-bapak no dalam musolana yang samping-samping jangan pakai niat kawin lagi kesianan orang ladon. Kalau perempuan gak bermasalah, gak bikin ulah, jangan suka mendua, kecuali kiai enggak ngapa-ngapa. Kiai pada dengerin ini, pada dengerin. Nah, luar biasa ini lampu genit lagi kedip-kedipan biar mata gue puyeng. Ya. Ini bagusnya Bu seperti si Palen nih. Ternyata hatimu sudah buta karena tabir kepalsuan. Buang 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 buang, itu baru salon enak tuh. Pikir rame-rame Bu, Nabi itu hebat ahlaknya. Maka sekarang ahlak itu yang mesti diutamain. Al-adab faqal ilmi. Adab itu melintasi ilmu. Orang ada ilmunya, bagus pengetahuannya, tinggi pendidikannya, kalau nggak ada adab, nggak ada ahlaknya, manusia tidak akan ada harganya. Tuh lihat, betul begitu. Umur saya ini udah 54 tuh. Bayangin, tahun 71 saya lahir. Ngapa ngeledek? Ahlak yang mahal. Nabi itu ahlaknya hebat Ibu. Nih contohnya, ketika Nabi pulang berdakwah, nih baru speaker mendingan nih. Kemudian Nabi sampai, Assalamualaikum. Siti Aisyah lagi duduk. Ibu Siti Aisyah lagi duduk. Nabi datang, ngeliat Nabi tiba, Masya Allah, ngrenjal Bu, ngrenjal. Ini omongan Ustaz Muradi nih, ngrenjal, ngrenjal. Udah dengerin tuh Bu, ya Bu. Assalamualaikum. Siti Aisyah lagi duduk Bu, Masya Allah, mau bangun. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam wahai suamiku. Siti Aisyah lagi duduk ngeliat Nabi datang, itu bangun. Apa kata Nabi? Aisyah, tetap kau duduk di tempatmu, biarkan aku yang mendatangimu. Nabi ahlaknya Ibu, kayak laki kita. Dekam, duduk. Dekam, siapa sih tuh? Waalaikumsalam, masuk. Begitu bini kita mah. Bini kita tuh, Masya Allah Bu, Nabi nyampe, Siti Aisyah dipuji. Siti Aisyah, Nabi 56, sementara bininya baru 20 tahun. Siti Aisyah habis dibangun, gak jadi. Biarkan aku yang mendatangi Aisyah, gak jadi urung. Langsung tuh Nabi Bu tiduran di paha bininya. Mungkin karena Nabi lelah capek habis berdakwah, Nabi pules di pangkuan bininya. Makanya orang perempuan yang pahanya sering ditidurin sama orang laki, selama pala laki kagak diangkat, orang perempuan selama itu dosanya diampunin terus sama Allah, dimaafin kesalahannya. Selama pala laki nggak diangkat, ntar Ibu pulang maulid panggil lakinya, Bang sini Bang, tiduran lu di paha gua sini Bang. Lu sering kehilangan duit, gua yang kerjain itu Bang. Lu kalau beli rokok nggak ada kembalinya, itu gue tilep. Siti Aisyah tuh Ibu ahlaknya, bayangin sampai sebegitu bagusnya. Tiduran Bu Nabi di paha Siti Aisyah, dibelai-belai dia punya rambut, diusap dia punya pipi sampai ke janggutnya. Ternyata di janggutnya Rasulullah ada tanda 9 lembar yang sudah putih warnanya. Lihat Ibu, di situ Bu Siti Aisyah beranggapan
dan punya keyakinan bahwa Nabi sebentar lagi bakal pulang dan akan meninggalkan umat. Akan seperti apa nasib umat dan pengikutnya sepeninggal nabinya? Akan seperti apa keadaanku tanpa suami? Bergumam dalam hatinya, tidak terasa Siti Aisyah keluar air mata yang murni suci dari hati, Bu. Air mata turun gak kerasa nimpain pipi Nabi, jatuh di pipi Nabi. Nabi Muhammad tidur lagi sedang pulesnya, ketibaan air mata bini, kaget terperanjak. Kita, Bu, laki lagi tidur, pintu rubuh gak bangun kan, geblek banget tuh. Pikir, Bu. Ibu, ibu, makanya ibu jangan suka jual mahal sama orang laki-laki. Sekarang kasus perceraian makin merajalela cuman karena faktor ekonomi. Kapan dulu laki kita sedang gagahnya buat kita, sedang suksesnya buat kita, lempengan ekonominya lemah, udah nggak berdaya usahanya, di situ cinta dan kasih sayang mesti dimunculkan. Kasus perceraian berangkat sekarang dari faktor ekonomi. Tuh lihat, hati-hati ibu-ibu. Ibu, saya baca di media sosial begitu kasusnya. Laki ditinggal, besok dikawin lagi, ternyata itu orang buat melaga doang, buat kawin lebih susah ya. Bener gak begitu? Jangan main-main, Bu. Masya Allah sekarang nih, hati-hati ibu, gagahnya laki kita buat kita, suksesnya dia buat kita. Sekarang udah nggak kerja, udah nggak ada penghasilannya, tinggal cinta yang dimunculkan, kasih sayang yang dihadirkan. Jaga rumah tangga ibu baik-baik. Tuh lihat, pada dengerin apa kagak nih? Kadang-kadang kita sekarang laki mau bermanja-manjaan, ngaji mah rajin. Mana gue pergi, lagi duduk ini sedang enak ya, laki datang tibang mau bercanda menyender, bujuk bini kayak Watsonoan gerah. Buset. Kayak bocah gue lu mah, minggir sono, apaan sih? Makanya sekarang laki pada penyakitan, ngapa? Ibu kurang tanggap. Kalau ibu masih sehat, dengerin, ibu masih hebat kekuatannya, ibu bisa nyehatin laki. Panggil tuh laki, bang sini bang, nyender sama gue bang. Dengerin tuh ibu-ibu, kekepin tuh laki. Ini kagak ngaji wangi, maulid wangi, baju bagus, tidur pakai sopel autan. Pipi disopelin, leher kasih autan. Akhirnya lakinya nyium pipinya pahit, lehernya pahit. Kan geblek banget itu. Mikir, pada mikir. Orang laki nggak pada gerak bisa nono. Tuh dengerin tuh, mikirin rame-rame, Bu. Tidur dari sore dirayu-rayu, udah laki minum telur bebek 2, diamu setengah botol. Apa kata RWUU? Mah ngisi pulsa mah, sorry geledek mulu. Lo coba itu, datang bini dia gitu, mah ngisi pulsa mah, sorry jaringan lagi orang bagus, kalau ngisi pulsa lagi. Besok 3 hari bininya dandan rapi minyak wangi, Pah ngisi pulsa yuk, habis dicas nih ya kan, baterai juga habis dicas, sinyal lagi bagus. Oh sorry mama, papa sudah ganti kartu ya. Kalau kartu udah ganti baru tawarin. Sebelum kartu ganti ibu jangan jual mahal, ablagin be, udah begitu. Ya Allah, ya Robi, semangat ya Bu. Manggil Ustaz Jainuddin bin Haji Mualim Rainan ya, yang orangnya biasa-biasa aja, baik dan tidak sombong. Buah-buah saya sering ke Rawadenok, napak tilas, ngikutin langkah orang tua. Buah-buahnya kagak, sekarang anak yang kesini-sini. Bener gak begitu? Tuh bikin masjid Ar-Rahman, apa pada berkelahi, apa pada ribut. Bukan kata orang, buah-buah saya cerita. Dulu kan orang Rawadenok sembahyang gantian. Jumat ini Muhammadiyah, Jumat besok NU. Bapak saya nanya, kok begitu? Iya, Jumat ini NU, besok Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, kalau NU sholat. Kalau mau dibikin NU enggak, NU gagak, ya nggak bisa kan, fardu ain hukumnya. Coba mulai dibikin, wah terjadi gencatan senjata, adu fatwa, main kuat-kuatan. 7 orang datang ke rumah,
berdialog ngan gudu patwa. Coba itu ibu, itu bukan cerita biasa. Sekarang mesti udah jadi khotib, gua gak dipanggil-panggil di sini ya lah. Siapa ketua DKM Masjid Ar-Rahman tuh? Ada Bu Dewan dong ya enggak? Masa Jainuddin gak kesini-sini? Hernusi manggil ya, kalau Nusi makan manggil dia makan separuh gratis ya. Lemah dah. Saya udah sejam gue ceramah. Kapan tadi kurang 15. Nggak boleh lama-lama. Coba Ibu Siti Fatimah tuh mau meninggal dunia, sama mikirin bapaknya. Nabi mau meninggal dunia, mikirin umat. Masa kita nggak ada timbal balik? Tuba liman ro'ani wa ana wa amanabi summa tuba summa suba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Nggak hebat Umar, nggak hebat Abu Bakar. Kenapa mereka cinta kepada Rasul? Karena melihat langsung beriman. Artinya kehebatannya itu Masya Allah diakui oleh Nabi. Tapi lebih hebat nanti di belakang generasi kamu, orang yang tidak pernah melihat dan berjumpa denganku, tapi mereka mengimani aku. Mereka itu lebih hebat tuh. Model kayak kita kan nggak gampang Bu. Makanya Ibu pikirin sekarang, Solehuddin Yusuf Al-Ayyubi nggak bisa ngambil Masjidil Aqsa itu di Palestina kalau bukan karena jasanya. Bayangin perang salib 1-6 nggak menang-menang umat Islam, hampir putus asa. Maka di tahun 580 diadakan usulan oleh Solehuddin Yusuf Al-Ayyubi kepada gubernur Irak yang bernama Abu Abbas Nasruddin yang pada waktu itu berkuasa di Irak, untuk diadakan sebuah perlombaan pembuatan puisi sanjungan kepada baginda Rasul. Maka lahirlah seorang ulama ternama, pengarang Rawi Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji Nasar, yang sekarang rawinya sering dibaca tuh. Maka di tahun 583 diadakan perlawanan besar-besaran melawan kaum salib. Umat Islam mengalami kemenangan dan kejayaan setelah peringatan Maulid dibacakan pertama. Maka Masjidil Aqsa di Palestina bisa diambil dan kembali ke pangkuan umat Islam sampai sekarang tuh Ibu lihat. Pikirin tuh rame-rame. Kalau Maulid ributin, cek-cekin aja. Kalau di sini ada orang nggak setuju Maulid, sebelum mereka banyak cekek-cekin udah. Karena stabilitas, kalau Maulid kagak lah kan gua nggak ceramah-ceramah jadinya. Kamu ceramah di mana gua? Itu. Segitu Bang Haji. Maka ketika Solehuddin Yusuf Al-Ayyubi berkuasa di Haramain, di kota Mekah dan Madinah, setiap bulan Dzulhijjah seluruh umat Islam melaksanakan ibadah haji. Pulangnya dipesan sama Solehuddin untuk memadakan peringatan Maulid sepulang dari Mekah dan Madinah. Ketika Solehuddin berkuasa menjadi penguasa di Haramain, Mekah dan Madinah, maka setiap orang pulang haji di kota Mekah, pulangnya suruh baca maulidan, suruh maulid Nabi. Zaman pemerintahan ya kan? Begitu saudara-saudara sekalian, ini maulid kurang lampu di pojokan. Ampun, mataku jerorongan ini. Lampu genit banget Allah. Dah, nggak usah lama-lama, moto dulu, ya, moto. Dari tadi ngapa Bang? Udah nggak ada blipnya lagi. Ya segitu aja, nggak boleh banyak-banyak. Ya kan? Karena ini hari kerja. Jangan sampai gara-gara peringatan Maulid terus subuh ntar kosong. Saya diomelin. Maulid jabain gak punya pikiran. Lu mah enak datang udah malam. Lu gue dari sore. Begitu Bang. Pikirin tuh, musola rame-rame. Mau ngapain lagi Bu? Ingat dong Yusuf Hamka tuh, yang buat jalan tol sekarang lagi dibebasin. Masjidnya yang dia buat di Jalan Cilandak itu lihat. Sama di ujung Bogor itu, kalau saya mau ziarah ke makam Habib Abdullah bin Muhsin Alatas Keramat Embang. Ngotoknya yang perlu kita baca. Seenak apapun harta dan makanan yang kau makan, semuanya akan jadi kotoran. Harta yang dikumpulkan, itu benar akan menjadi warisan. Sementara yang disedekahkan, diamalkan, itulah yang bakal bisa menyelamatkan.
musolah nih yang bakal bisa nyelamatin kita nanti. Amin ya robbal. Coba kalau ibu sholat nggak nyaman, terawih orang yang nggak mau ada muat, kan ibu nggak terawih kan? Karena musolah tidak menampung jamaah, maka saya nggak terawih. Begitu. Kalau musolah begini mah wajar. Imamnya komeng-komeng juga. Usah ngapa speaker? Wah, romanya mati lagi beat. Ini mungkin sound system peluh, ini peluh. Pilek gini, mungkin tadi kena hujan kali ini. Jadi pilek dia. Kalau ngeliat tongkrongannya mah mantap ini sound. Cuman kayaknya kegerimisan puyeng jadi dia. Ya kan? Ini kayaknya mixernya mati ini. Makanya komeng. Ya, yang mendingan komeng laku daripada kita. Begitu ya. Mustinya tadi kalau maghrib dikasih bodrek ini salon. Kalau enggak paramek. Dah segitu aja. Kan kita maulid makan syarat jam 4. Wa min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam al-farhu bi lailati wiladatihi wal qiyamu 'inda dzikri wiladatihi wa irqatil maulid wa it'amu ta'am. Jangan maulid kalau enggak kobok, jangan maulid nusi kalau enggak mau cel ikan. Jangan maulid kalau ntar enggak mau cel ikan, berarti enggak maulid ini mah ngaji biasa. Di mana ini? Makannya di mana? Ada. Sebab ini romannya enggak ada prasmananya, di mana mejanya ini. Udah ya, biar pada berkaya, sing sehat, sing bager, sing seger. Kita mah ceramah mau 2 jam nggak masalah ya, tapi kan subuh kesiangan mau ngapain kita? Dah tinggal no, 18 Februari udah puasa. Penutupan pengajian tanggal 31 Desember udah penutupan. Nu musolah nu sih biar jadi peka jadi pengajian ya. Jadi ketua DKM biar peka, imam-imam yang bagus-bagus tampilin tuh lihat. Imam yang rada komeng turun. Yang pertama imam bagus nggak ngapa-ngapa. Ya kan, cakep, imam luar biasa. Romanya udah kasih bodrek nih. Hidup kayaknya, hidup mesin hidup kayaknya ini. Alhamdulillah, imam tuh gitu sih. Jadi lu tanggap. Yang pertama imam yang lelet-lelet tampilin. Bab seorang kalau sholat imamnya dulu dilihat di tembok. Besok giliran siapa ini? Dia nandain, nih lama nih, lama ini nih lama. Saya 2 kali ke Mekah, bayangin 3 sama besok. Di Mekah tuh hebat ibu. Orang jangan kata sholat, baca takbiratul ihram aja udah orang bergetar ibu hati. Allahu Akbar. Di musola itu mah begitu bu. Masyarakat ngomong, bayang lama ini mah lama. Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah bener lama ini mah. Kan ngitung be orang kita makan. Alhamdulillah sama. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ujung udah suujon duluan. Imam gak ada pikirannya ini imam. Udah duluin imam be. Tahu mah imam cuma segitunya. Allahu Akbar cepet. Musal steril udah. Yang imam memang bacanya bagus-bagus. Kadang kan orang sholat begitu bu. Watini pindah ke wal asri pindah ke watini. Ada baca kuliah laki mau bini main dorong-dorongan. Abang imam, lu aja abang. Akhirnya lakinya jadi imam. Fatihahnya mantap, kuliah ujungnya nggak ketemu. Oh iya, ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum wa ma'bud la na'budu ma battum la antum wa ma'bud. Wala na'budu ma battum wala antum wa ma'bud la na'budu ma battum wala antum wa ma'bud. Kata bininya laki gua keder. Apa kata Mpok Jamilah Karmilah sama Sanusi? Lakum bang, lakum dinukum walabdolin. Amin lagi baik Karmilah berdua sama lakinya. Coba itu. Geli bisa nih. Kalau butuh mah numbras lu itu. Lagi ngidam. Ya tapi cakep kalau kayak gua mah. Udah sampai situ ya. Insya Allah ada manfaatnya ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti ya. Kalau memang selama saya ada yang salah jangan lapor ke polisi ya. Karena bisa ditangkap saya kan begitu ya. Jadi ikan sepat gabus berenang di air tawar. Selama makin cepat makin bagus. Kayaknya perut lapar bang ini bang ya. Ya kita minum doang, kita mau jair minum doang. Dah saya mau langsung pulang. Saya nggak madang saya.
Saya langsung pulang aja ya. Kalau ada berkat sih masukin ke mobil dia situ. Masuk ada berkat apa enggak ya? Itu lu jangan kelihatan sonakan sama gue, jangan, gak enak kalau gitu. Ya kan gue kalau ceramah rumah saudara mah ikhlas sebenarnya. Menu gitu pulang kan gue ditanya sama bini, dari mana Pak? Sono ceramah, masih apa? Anusi. Ada berkatnya, ikhlas. Ya kata bini, emang anakku dimpanin ikhlas begitu sih. Ya daripada gue berantem sama bini, lu kudu jujur sama laki sama bini di sono. Tuh dia lagi ngerapin tuh kayaknya pulang tuh, lagi ngerapin tuh kayaknya tuh. Lagi ngerapin tuh dia, dia ke belakang sih rumahnya loh. Dia bukan ngerapin, mau ngencing itu di mah. Allahumma baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.